Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan mempraktekkan transkrip supervisi klinis dengan judul evaluasi pembelajaran. Selamat pagi Bu Nini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi pada hari ini. Saya memilih tema tentang evaluasi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Saya berharap bisa mendapatkan masukan dari Anda untuk meningkatkan kualitas evaluasi yang saya lakukan di kelas. Baik, selamat pagi Ibu Afifah dan Ibu Ririn. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya senang sekali dengan topik yang Ibu pilih karena evaluasi adalah bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi yang tepat akan membantu kita mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan juga perkembangan mereka dalam berbagai aspek. Saya ingin mendengar lanjut bagaimana Ibu melakukan evaluasi dalam pembelajaran matematika. Yes. Dalam pembelajaran saya menggunakan berbagai metode evaluasi Bu. Untuk penilaian formatif itu sendiri, saya sering memberikan kuis atau tugas harian untuk mengukur sebagaimana pemahaman siswa terhadap apa yang telah saya ajarkan. Dan saya juga memberikan ujian atau tes yang lebih besar di setiap unit pembelajaran sebagai penilaian sumatif. Selain tes, saya juga memberikan umpan balik langsung kepada siswa melalui itu tes maupun lisan, untuk mengukur sebagaimana kekuatan ataupun kelemahan mereka itu sendiri. Saya ingin menambahkan Ibu bahwa evaluasi harus mencakup lebih dari sekedar kuis atau ujian. Jadi terkadang kita bisa menggunakan tugas proyek atau diskusi kelompok sebagai bentuk evaluasi lebih mendalam. Jadi hal ini bisa membantu kita menilai keterampilan berpikir siswa dan kerjasama siswa. Baik. Ya, saya setuju dengan Ibu Ririn. Evaluasi tidak hanya dilakukan akhir pembelajaran saja, tetapi harus berlangsung sepanjang proses. Karena evaluasi berkelanjutan memungkinkan kita mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh siswa lebih awal dan memberikan solusi yang tepat untuk siswa. Ibu Afifah, apakah evaluasi yang Ibu lakukan sudah mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara siswa secara menyeluruh? Saya sudah berusaha untuk mencapai ketiga aspek itu, Bu. Untuk pengetahuan, saya menggunakan tes tertulis. Untuk keterampilan sendiri, saya memberikan tes proyek yang mengharuskan siswa berpikir lebih kreatif dan analitis. Namun, saya merasa bahwa saya belum cukup menilai aspek sikap siswa secara maksimal, seperti kedisiplinan dan sikap aktif mereka dalam diskusi kelas. Ibu Viva, saya rasa itu hal yang wajar. Menilai sikap memang agak lebih sulit dibandingkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih objektif. Namun salah satu cara untuk menilai sikap adalah dengan cara observasi selama kegiatan pembelajaran di kelas. Misalnya sejauh mana siswa berpartisipasi dalam menyarankan atau diskusi kelompok. Saya menyarankan untuk menggunakan rubrik penilaian sikap yang jelas agar lebih objektif. Itu saran yang dapat saya sampaikan. Baik.
Saya juga ingin menambahkan bahwa evaluasi terhadap sikap sebaiknya terstruktur dengan baik. Seperti yang Ibu Ririn sampaikan, rubrik penilaian sikap sangat membantu. Ibu Afifah, apakah Ibu sudah mencoba menggunakan metode penilaian berbasis portofolio atau proyek untuk mengevaluasi perkembangan siswa dalam jangka panjang? Saya sudah mencoba menggunakan portofolio, terutama untuk tugas proyek kelompok. Namun, saya merasa sedikit bingung bagaimana cara mengevaluasi portofolio tersebut dengan adil, terutama dalam hal konten, kreativitas, dan kontribusi dalam setiap anggota kelompok itu. Saya khawatir penilaian saya tidak objektif. Ibu Viva, untuk mengevaluasi portofolio, saya menyarankan agar Ibu Viva membuat kriteria penilaian yang jelas untuk setiap komponen yang ingin dinilai, seperti kedalaman analisis atau seperti kreativitas dan kerjasama dalam tim. Misalnya untuk kreativitas itu, Ibu bisa memberikan skor berdasarkan orisinalitas, ide atau penyelesaian masalah. Untuk kontribusinya itu bisa dinilai berdasarkan pembagian tugas dan partisipasi setiap anggota. Saran yang sangat baik Ibu Ririn. Evaluasi portofolio memang membutuhkan kriteria yang jelas dan terukur. Selain itu, evaluasi proyek atau portofolio ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan perkembangan mereka, dan juga bukan hanya dalam satu ujian. Jadi, apakah Ibu sudah mempertimbangkan penggunaan penilaian berbasis proyek dalam evaluasi? Saya sebenarnya sudah mulai menggunakan penilaian berbasis proyek. Namun saya merasa masih perlu belajar lebih banyak tentang cara terbaik untuk menilai hasil proyek tersebut. Terkadang siswa yang lebih baik dalam ujian tertulis tidak selalu menunjukkan keterampilan yang sama dalam proyek kelompok. Betul Ibu, jadi dalam penilaian berbasis proyek itu sangat penting untuk memastikan penilaian kita terhadap siswa itu banyak berbagai aspek seperti kreativitas, pemecahan masalah atau kerjasama tim. Jadi hal ini dapat memberikan kita gambaran bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan, dan kita juga bisa memberikan umpan balik yang mendalam dan berkelanjutan. Terima kasih banyak Bu Nini dan Bu Ririn atas semua saran dan masukannya. Saya merasa lebih paham tentang bagaimana cara mengevaluasi siswa dengan lebih komprehensif. Saya akan berusaha lebih giat lagi untuk mengembangkan evaluasi berbagai proyek dan portofolio, serta memperbaiki penilaian terhadap siswa itu sendiri. Semoga berhasil Ibu, jangan ragu untuk bereksperimen dengan metode evaluasi yang berbeda. Karena dengan adanya pendekatan ini kita bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada siswa. Saya mendukung penuh upaya Ibu Afifah. Saya yakin dengan evaluasi yang lebih beragam dan holistik dari hasil pembelajaran akan lebih maksimal, terus berinovasi, dan saya siap membantu jika diperlukan. Terima kasih banyak Bu Nini dan Bu Ririn atas masukan-masukan yang berharga bagi saya sendiri. Saya akan segera mengimplementasikan saran-saran di dalam kepala saya dan berharap dapat meningkatkan kualitas evaluasi saya ke depannya. Terima kasih. Saya akan terus memantau perkembangan evaluasi Ibu Afifah dan juga Ibu Ririn. Semoga sukses. Jadi itulah transkrip supervisi klinis dari kelompok kami. Jalan-jalan ke kota Kediri tidak lupa membeli roti. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum.